Shalom jemaat Tuhan GP Tanah Merah. Selamat pagi. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Baik ya, keadaan sehat semua yang puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus kita bisa hadirin kembali di gereja kita GP Tanah Merah untuk beribadah bersama Tuhan. Haleluya. Boleh Bapak Ibu Saudara sekali lagi lambaikan tangannya, katakan Shalom. Shalom. Haleluya. Bisa kasih salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagimu. Tuhan Yesus baik bagimu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita sebelum beribadah, biarlah kita berdoa terlebih dahulu agar ibadah kita baik berkenan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapak. Kami bersyukur buat pagi hari ini, Kau telah memberikan kami nafas kehidupan yang sangat begitu besar buat kami Bapak. Thank you Tuhan, buat di malam hari kami tidur dengan nyenyak Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan di pagi ini Tuhan kami telah hadir di GP Tanah Merah Tuhan. Kami mau Tuhan beribadah Tuhan di setiap minggunya Tuhan. Biarlah Tuhan kami selalu dekat padamu Tuhan di setiap ibadah yang ada. Biarlah Tuhan kami selalu terhubung, terkonek kepadamu Tuhan. Agar kami Tuhan layak untuk menerima kasih-Mu Bapa. Berkat ibadah kami itu dari awal sampai akhirnya. Biarlah urapan-Mu mengalir di setiap jemaat GP Tanah Merah. Terima kasih Bapak. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan terang firman-Mu. Biar itu menjadi kekuatan buat kami, menjadi rema buat kami untuk beribadah di dalam nama Yesus. Lindungi kami Tuhan dalam jalan ibadah ini Tuhan dari roh maut, roh sakit kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarkan kami dengan beribadah dengan nyaman, dengan aman Tuhan karena kekuatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau beribadah, kami mau masuk hadirat-Mu. Berkati kami Bapak di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas hadirat yang luar biasa pada pagi hari ini menyapa kami Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin melanjutkan ibadah kami, memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Kami tidak puas hanya saat di sini saja. Maka dari itu Tuhan Yesus, turunkan Roh-Mu untuk menyemangatkan kami memuji dan meninggikan nama-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Bapak Ibu Saudara masih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Amin. Berikan tepuk tangan yang mulia untuk Tuhan Yesus Kristus. Tangan Bapak Ibu Saudara boleh di atas bersama saya. Mari kita melompat buat Tuhan. Sama-sama katakan.
Coba cek sound sebelah sini. Haleluya. Sebelah kiri saya katakan haleluya. Saya percaya bahwa dia raja segala raja. Katakan amin. Amin. Oh, dia raja. Here we go. Masih kita tepuk tangan dan supaya kita semua saudara. Percaya dia raja segala raja. Amin. Selalu melepas. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, kasku dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia bimbingku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, kasku dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia Sama-sama bimbingku. berdoa kepada
Kita mau siapin hati kita sama-sama. Kita mau terhubung sama Tuhan. Kita mau melekat sama Tuhan. Kita siapin hati kita yang paling terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita katakan.
sembah Dia. Sekali lagi dengan segenap hatimu sembah Dia. Apapun pergumulanmu, apapun yang sedang kau alami saat ini, sembah Dia, tinggikan Dia, karena di atas pujian penyembahan orang percaya Allah bertahta. Ya rala ya wase. Haleluya. Terima kasih Bapa. Seberapapun pujian penyembahan kami, umat-Mu Tuhan, yang Kau percayakan Tuhan saat ini berkumpul di rumah-Mu ini Tuhan, untuk memuji memuliakan Engkau. Karena Engkau Allah kami yang patut dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu Tuhan, mengizinkan kami untuk datang bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami ini, di atas pujian penyembahan kami Engkau bertahta. Dan saat ini Tuhan, bagian-Mu Tuhan Kau kerjakan untuk kami, memberkati kami dengan firman kebenaran-Mu Tuhan, yang menjadi bekal bagi kami, selengkap senjata kebenaran-Mu itu Tuhan. Biar mengalirkan Tuhan, kuasa kami disebut lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Wah, kok lemah sekali, lemot ya. Yang kenceng. Belum semua tepuk tangan. Ayo tepuk tangan. Dalam suka dan duka kita harus tepuk tangan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Saya akan bawakan pada minggu terakhir ini ya, di bulan Agustus. Saya akan bawakan firman Tuhan dari kitab Mazmur. Yang paling pendek dari kitab Mazmur yaitu apa? Pasti semua tahu. Jadi saya nggak panjang-panjang juga untuk menyampaikan ini karena hanya 2 ayat ya. Mazmur 117 ayat 1 dan 2, hanya 2 ayat. Mari kita bersama-sama kembali bangkit berdiri biar tergerak ya, bergerak. Biar bergerak tubuhnya. Puji Tuhan. Kita baca bersama-sama dari ayat 1. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan hai segala bangsa,
Megahkanlah dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk. Luar biasa ini, biar cuma 2 ayat, tapi betul-betul berkatnya luar biasa. Yang mau menghayati, merenungkan firman Tuhan ini luar biasa. Amin. Dan saat yang sudah kita baca itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Saat firman-Ku diucapkan, saat firman-Ku ditaburkan, kata Tuhan, dia tidak akan kembali sia-sia. Dia akan melakukan kehendaknya jadi. Firman Tuhan yang sudah tertabur dan kita ucapkan, itu yang dikatakan apa? Doa profetik. Apa yang kita ucapkan itu ya dan amin terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Keluarga besarku GB Tanah Merah, kita meskipun belum jumlah yang banyak ya, tapi dengan kita bersahati memuji menyembah Dia dengan segenap hati, kita datang kepada Tuhan. Di dalam segala keberadaan kita, mungkin kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, atau mungkin dalam keadaan bersukacita karena berhasil di dalam sesuatu yang dia kerjakan ya. Kita semua di sini bermacam hal ya yang sedang kita hadapi. Apalagi sejak tadi malam ya, malam terus sampai tengah malam itu saya nggak pengen tidur karena melihat itu demo ya. Tapi saya berdoa terus. Justru saya digerakkan untuk berdoa. Saya percaya semua saudaraku juga digerakkan untuk berdoa untuk bangsa kita. Supaya bangsa kita ini bangsa yang sungguh-sungguh aman. Ya, sebagaimana dikatakan di Pancasila Persatuan Indonesia, kita bersatu di dalam kasih Tuhan. Berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, tapi kita saling mengasihi, kita saling menghargai. Meskipun dari sekian banyak yang sungguh-sungguh saling menghargai, tapi ada juga yang diperalat iblis untuk merusak bangsa kita ya. Tetapi kita banyak berdoa. Karena Tuhan katakan, barang 2 atau 3 berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengahnya. Kalau ada 2 sepakat minta kepada aku mengabulkannya. Jadi kita bisa berdoa, kita tidak usah ikut demo ya. Gak usah ikut demo, ikut menjarah itu, aduh dosa itu. Ya jangan. Jangan kita mendapatkan rezeki yang tidak halal. Itu kalau menjarah, udah susah dijarah lagi ya. Jangan, kita harus banyak berdoa bagi penjara-penjara maupun yang dijarah, supaya sungguh-sungguh mereka melalui peristiwa ini datang kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri lagi, tidak mengandalkan manusia ya. Itu dikatakan orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan manusia, itu dikatakan celaka. Tapi biarlah kita mengandalkan Tuhan, amin. Maka dengan kita mengandalkan Tuhan, di atas pujian kita Allah bertahta. Hai segala bangsa, megahkanlah Dia melalui hidupmu, hidupku. Biarlah semua bangsa, suku bangsa boleh memegahkan Tuhan, membanggakan Tuhan. Ya, melalui sikap hidup kita banggakan Tuhan. Dan orang-orang yang di sekitar kita yang melihat sikap kita, melihat buah-buah daripada perbuatan kita, mereka akan mempermuliakan Tuhan. Saudaraku, ini Mazmur 117 ini adalah yang terpendek dalam kitab Mazmur ya, di Alkitab ya. Namun sangat mendalam dan luas secara cakupannya, mendalam saudaraku. Karena mengajak seluruh bangsa dan suku-suku bangsa di dunia ini untuk memuji dan memegahkan Tuhan. Melalui sikap hidup kita. Yang dikatakan kita memuji Tuhan itu tidak harus dalam keadaan ibadah saja atau kebaktian seperti ini. Di dalam segala waktu dan kesempatan. Melalui doa kita, melalui komunikasi kita secara langsung dengan Tuhan, itu sudah memuji Dia, mengagungkan dan memegahkan Dia, saudaraku. Pemazmur menyerukan agar kita memegahkan Tuhan, yaitu menyatakan kebesaran Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengagungkan kebesaran Tuhan dengan ucapan kita,
dengan sikap kita. Gimana kalau orang bisa mengagungkan Tuhan kalau ada kesempatan menjarah, ikut menjarah. Ya, kita yang ngelihat hanya geleng kepala aja dan mendoakan. Saya doakan mereka itu, Tuhan jamah orang-orang yang menjarah itu Tuhan. Dan orang-orang yang dijarah itu kasihani juga, biar mereka mengandalkan Tuhan. Mulai saat kejadian ini biarlah mereka mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup mereka. Itu doaku. Jadi sepanjang saya melihat YouTube di TV ya, karena kalau di siaran ini kayaknya nggak ada. Saya melihat dari YouTube di TV itu, waduh, kita harus banyak berdoa saudaraku. Biarlah pada keadaan yang sulit ini di bangsa kita, kita boleh menjadi suratan Kristus yang bisa dibaca oleh banyak orang. Melalui buah-buah pertobatan kita, melalui buah-buah iman kita, maka orang akan datang kepada Tuhan. Amin. Jadi saudaraku jangan merasa, aku kan sulit, aku kan mengalami kesusahan. Mana sempat boro-boro mendoakan orang lain. Diriku sendiri berdoa tidak didengar Tuhan. Nah ini sering kali orang Kristen begitu. Berdoa rajin ke gereja padahal doaku tidak dikabulkan. Saudaraku, kita sedang masuk dalam latihan Tuhan, amin. Tapi ingat, waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Tuhan tidak pernah membiarkan kita kecewa dan dikecewakan orang lain. Kalau kita terus berharap dan mengandalkan Tuhan, maka kita akan diberkati dan menjadi berkat. Saudaraku, mungkin ada yang mengatakan dalam hatinya, ya opung gembala bisa ngomong doang. Aku yang ngalami susah ini. Saudaraku, saya bisa cerita, bisa bersaksi itu karena mengalami segala latihan yang Tuhan izinkan dalam hidup saya. Mulai sejak saya masa kecil. Sejak saya dibawa ke Semarang, saya sudah dilatih. Dan waktu itu kita tidak tahu kalau itu latihan dari Tuhan. Tapi melihat ibu saya dalam menghadapi suami yang sakit-sakitan, suami yang sakitnya komplikasi jantung, saraf dan segala macam saudaraku. Tetapi ibu saya itu terus tekun berdoa. Nanti sambil masak atau sambil nyuci nyanyi. Dia memuji Tuhan. Kadang-kadang memuji Tuhan itu dengan air mata keluar. Saya perhatikan gitu ya. Saya tidak mau mendekat. Kalau sudah ibu saya kadang-kadang menjahit pakai apa gitu, nambal-nambal apa nggak tahu lah. Tapi sambil nyanyi, memuji Tuhan. Ya, ada lagu yang sangat disayang ibu saya itu, dan itu juga jadi yang saya suka ya. Tujolom ode bataku sayuse dorohaki. Kehadapanmu Tuhan aku datang menyembah Engkau. Saya tumpahkan semua isi hatiku. Kesesakan hatiku kutumpahkan kepadamu. Dan itu lagu-lagu untuk apa? Mohon pengampunan. Itu bahasa Batak ya, karena bapak saya salah satu pendiri gereja HKBP pertama kali di Semarang. Antara tahun 56 ya. Saudaraku, biarlah kita menjadi teladan bagi sanak saudara kita, anak cucu kita, menjadi teladan bagi orang di sekitar kita. Amin. Melalui perkataan kita, sikap kita, nama Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Dan kita harus tunjukkan kepada
orang lain, kepada orang sekitar kita, bahwa kasihnya begitu hebat. Wah, kasih Tuhan itu memang hebat. Saya setahun ini, persis 1 tahun ya Pak Opung Gembala Tuhan panggil. Terus dalam kesedihan, tapi kesedihan saya bukan terus saya kecewa sama Tuhan, tidak. Bahkan kalau kadang mulai rasanya hampa, Tuhan terus tegur. Kalau enggak ku ambil suamimu, enggak ku bawa, kau mungkin mengucap syukur, tapi tidak mengalami aku. Kira-kira Tuhan bicara di hati saya. Maka dengan suami sudah tidak ada, belahan jiwa sudah Tuhan ambil. Ya, sekarang belahan jiwa saya hanya Tuhan. Rupanya Tuhan lihat mungkin saya menduakan Tuhan. Bisa aja. Mungkin lebih cinta suami daripada cinta Tuhan. Membanggakan suami, mengandalkan suami. Mungkin Tuhan cemburu. Kan Tuhan itu memberikan kasihnya dengan cemburu dikatakan. Amin. Jadi jangan kita sampai menduakan Tuhan. Lebih cinta manusia atau siapapun daripada Tuhan. Tetapi kalau kita cinta Tuhan, otomatis cinta yang dari Tuhan itu akan mengalir kepada orang sekitar kita. Kepada suami, kepada anak-anak cucu. Amin. Itu kuncinya. Jadi bukan cinta manusia dulu. Cinta Tuhan. Sepenuhnya kita cinta Tuhan. Maka itu dengan sendirinya cinta Tuhan itu, kasih Tuhan itu mengalir. Dia kan dikatakan seperti sungai, air sungai. Seperti air mengalir. Mengaliri pohon-pohon kehidupan, mengaliri kehidupan manusia. Saudaraku, kasihnya hebat atas kita, atas semua jemaat GBI Tanah Merah. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi kesetiaannya itu untuk selama-lamanya. Bukan seperti kesetiaan kita manusia, ada batasnya atau ada waktunya ya. Ada jedahnya kalau lagi mengalami kesulitan, andalkan manusia atau andalkan orang yang kelihatannya mencintai kita. Tuhan tidak mau. Tetap kita harus teguh mengutamakan Tuhan. Jadi kalau di sini dikatakan pujilah Tuhan yang pertama, kedua kasihnya itu hebat dan kesetiaan Tuhan itu selama-lamanya. Itulah yang harus kita saksikan kepada semua orang. Amin. Dalam segala perbuatanmu, dalam segala sikapmu. Aku kondisi gini, bagaimana aku mau menunjukkan kasih kepada orang lain? Wah, kenapa tidak? Tidak harus karena uang. Tidak harus karena pemberian. Engkau bisa mengasihi sesamamu, orang yang terdekat maupun yang ada sekitarmu. Dengan sikapmu, dengan doamu. Dengan ucapan syukurmu kepada Tuhan akan menguatkan orang lain. Tapi kalau orang lain atau sekitar kita melihat kita kayaknya kecewa atau bersungut ya. Saya bangga mempunyai Tuhan yang memproses Pak Jabat-Pejabat juga. Karena beliau ini, mereka ini menjadi doa saya, beban doa saya. Dan doa saya dijawab Tuhan. Dari dulu, dari mulai berdiri gereja, mereka diproses Tuhan terus loh. Sampai sekarang. Tapi doa orang benar besar kuasanya, amin. Tetap mereka bisa terus dari Bekasi Timur itu datang untuk melayani pekerjaan Tuhan, baik doa puasa. Ya. Apapun yang masalah mereka, tetap mereka datang. Tidak dilarang kita mendatangi pesta, mendatangi acara-acara keluarga. Tapi utamakan, kita sudah punya keluarga kerajaan Allah di tempat ini. Untuk kita bisa beribadah, saling mendoakan. Kepada keluarga belum tentu loh. Kita bisa sharing atau bisa curhat. Tapi kepada keluarga Allah yang ditaruhkan di gereja GBI Tanah Merah ini, kita bisa curhat. Makanya kalau sudah pulang gereja seringkali orang heran. Gereja pagi jam 10 kok pulangnya sampai kadang malam.
Gak cukup di sini, bisa disambung nanti ke rumah saya. Ya, waktu Opung Gembala masih hidup selalu nyambung ke rumah. Sampai akhirnya dari rumah itu doa malam dulu bersama-sama baru pada pulang. Setelah Pak Gembala, Opung Gembala nggak ada, udah jarang sih. Udah jarang. Ya, karena mungkin ya semua ya karena cinta Opung Gembala ya. Ya enggak apa-apa. Saya lagi diproses juga. Kayak kadang-kadang saya bilang, Tuhan, semua itu ternyata karena melihat suamiku Tuhan. Setelah suamiku nggak ada, aku nggak ada yang datengin. Kadang-kadang begitu loh, kedagingan ini muncul saudaraku. Pas lagi kesepian gitu, aduh. Kalau dulu waktu Opung Gembala masih hidup, nggak pernah nggak kesini mereka. Wah, dari mulai makan, udah makan di gereja, makan lagi di rumah, terus doa bersama-sama, baru pada pulang tinggal tidur. Sekarang enggak, udah jarang. Ya mungkin karena aku nggak tahu lah karena apa. Tapi itu proses Tuhan juga buat aku, supaya mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Jadi saudaraku, ayo. Sudah tugas kita umat Kristiani untuk wajib memuji dan memegahkan Tuhan. Ya, wajib kita memuji. Memuji itu dari mulut kita keluar puji-pujian, bukan sumpah serapah. Ya, kalau kita dengar yang demo-demo itu segala kata-kata kotor, segala, waduh, tidak ada sama sekali mereka itu keluar kata-kata pujian kepada Tuhan. Wah, udah pokoknya yang berpesta pora di situ iblis, saudaraku. Waduh, iblisnya itu, wah. Saya kemarin ditunjukin Pak Gembala gambar di HP, gambar apa itu enggak tahu dapat dari mana. Gambar dia bilang, "Ma, coba lihat dulu. Di sini ada, Mama lihat ada ular enggak di semak-semak ini?" Sampai melotot-melotot enggak ada aku dapat ular itu. Ternyata ada ular di situ, ular besar. Yang kelihatan itu hanya motif batik. Motif batik ular, kan ular ada yang kayak batik ya. Ternyata di situ dia. Bahkan kepalanya nggak tahu di mana. Tapi itu ada ular dan yang sangat besar. Tidak nampak karena di semak-semak yang tertutup, saudaraku. Situ Pak Gembala katakan, begitulah iblis sekarang ini bekerja. Tidak kelihatan, tapi dia terus menyusup. Makanya waktu saya lihat demo kemarin itu, dari mulai hari apa itu, aduh, ini iblis sudah ketawa-ketawa ini. Dia sudah kirimkan pasukannya untuk menyerang, untuk merugikan bangsa Indonesia, untuk menyakiti umat Tuhan yang ada di Indonesia. Maka yang sudah tahu firman, yang diperlengkapi firman, tergerak untuk berdoa. Bukan untuk nonton, datang ke sana. Bahaya saudaraku, enggak perlu. Cukup kau berdoa dari rumah. Gak usah didatangin. Jangan cari masalah. Tuhan kan katakan, kita berjalan berdiri dalam kehidupan ini harus pakai hikmat. Hikmat dalam berbicara, hikmat dalam bertindak, dalam perilaku. Karena apa yang sudah kita tabur itu akan dituai. Bukan kita menuai anak-anak kita. Jadi biasa-biasakanlah, tunjukkanlah buah-buah pertobatan itu dalam hidupmu. Setelah kita menerima dan nampak dari hidup kita buah pertobatan, disitulah mengalir juga buah-buah Roh Kudus. Sekarang seperti yang selalu saya katakan pada jemaat ya, coba introspeksi kita lihat diri kita. Sudahkah ada buah Roh Kudus itu? Sudah ada kasih? Sudah ada sukacita? Ada damai sejahtera? Ada kemurahan, kebaikan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri? Saya katakan kedatangan Yesus tidak lama lagi. Kita harus di atas 50% buah-buah roh ini ada dalam hidup kita.
Kalau enggak iblis kerjain. Iblis tuh ngintip terus 24 jam sehari. Dia tidak pernah berhenti mengintip. Dia tahu Tuhan Yesus juga melalui Roh Kudusnya tidak pernah berhenti untuk memelihara kita, mengawasi kita, menasehati kita. Tapi iblis pun tidak tinggal diam. Kapan ada celah dia masukin. Dia selalu menunggu di pikiran ini. Dari pikiran ini turun ke hati. Maka dikatakan jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kehidupan yang dari Tuhan itu terpancar dari hatimu, dari hidupmu. Kalau kita menjaga hati ini, kita jaga hati kita dengan firman Tuhan. Maka dari mulut kita, dari kehidupan kita, kita akan bisa memuji Dia, memuliakan Dia. Bukan harus ibadah ini. Ibadah itu orang yang setia, orang yang percaya, orang yang sudah dipenuhi dengan buah-buah Roh Kudus. Pasti dia cari tempat untuk beribadah. Pasti dia rindu untuk melakukan ibadah. Kalau sudah ditentukan tiap minggu ke gereja atau persekutuan, kenapa tidak? Haruslah kita lakukan. Kalau lihat dari suasana atau keadaan saudaraku, dulu lebih setia loh. Dulu kalau kami ibadah malam Jumat jam 9 ya Pak Jabat ya. Jam 9 sampai pagi loh. Dulu Bang Mangasi mau ke kantornya dari sini, dari gereja. Karena kami jam 3, kami jam 5 ya, buka lagi ibadah untuk penutup. Baru ada jedahnya beberapa kali gitu, kita istirahat, tidur yang mau tidur. Jadi kita gelar karpet, gelar tikar, karpet. Dulu rajin, sekarang mau suruh Zoom aja tiap Jumat malam. Aduh, bisa dihitung. Suruh ikut Zoom aja doa malam, bisa dihitung saudaraku. Ayo, Tuhan Yesus sudah dekat datang loh. Lihat ini kerusuhan bangsa-bangsa, di mana-mana kerusuhan. Itu salah satu tanda. Dan bukan cuma itu lagi, akan meningkat. Kesulitan pangan, kesulitan semuanya. Saudaraku, mari tingkatkan penyerahanmu kepada Tuhan. Serahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, amin. Maka pada saatnya engkau akan ditinggikan. Jadi sini jemaat Tuhan, keluarga besar dari GB Tanah Merah ini, kalau ada yang belum berserah kepada Tuhan atau hanya setengah-setengah, berserahnya kelihatannya kalau ibadah minggu aja. Oh dia rajin datang. Padahal karena bukan kebutuhan ya, kalau kebutuhan pasti selalu datang dalam segala hal ibadah. Kewajiban. Kewajiban itu jadi bisa dengan keadaan terpaksa karena kewajiban. Jangan. Kita tidak boleh beribadah itu karena kewajiban. Saat digerakkan kita ibadah, apalagi sudah ditentukan Minggu, Jumat, Sabtu ya, Jumat Sabtu Minggu. Ayo kita setia melakukan. Karena lebih banyak lagi kita datang kepada Tuhan. Berkat-berkat dan pertolongan Tuhan akan semakin mendekat buat kita. Amin. Pertolongan Tuhan itu di saat kau berserah, disitulah dia ada menolong. Karena dia hanya sejauh doa. Amin. Saat engkau berdoa, saat di situ juga Tuhan hadir mendengarkan doa kita. Makanya kalau Pak Opung Gembala dulu, kalau mau ke gereja, terakhir waktu ke gereja bulan Juni tahun 2024 itu, awal minggu pertama Juni. Dan sebelumnya setiap minggu kalau mau ke gereja nyetir mobil itu Bibi tahu sendiri. Selalu nyanyi sambil nyetir mobil nyanyi. Selalu itu menyembah
pada waktu bawa mobil. Jadi saudaraku, hatinya melekat kepada Tuhan. Di rumah kami pagi bangun tidur, kami menyembah, dia ambil gitar. Waktu sakit, udah sakit itu. Di rumah sakit aja dia minta gitar, dia main gitar. Jadi saudaraku, kita tidak tahu loh waktu kita. Bukan karena umur tua ya. Ya kebetulan Opung Gembala dikasih umur panjang 82,5 tahun baru Tuhan panggil. Tapi selangkah juga maut adanya. Saya selalu ingatkan itu buat jemaat. Kita tidak tahu. Kayak kemarin itu, ojol itu umur 21 tahun. Kita nggak tahu. Maka kita terus harus melekat kepada Tuhan. Kita harus menjadi pendoa. Kita harus menjadi alat Tuhan untuk menghubungkan Tuhan dengan anak-anak kita. Menghubungkan anak-anak kita kepada Tuhan. Menghubungkan saudara kita, keluarga kita kepada Tuhan. Maka Tuhan hadir. Tuhan sangat menyendengkan telinganya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ingat saudaraku, bukan karena pinternya ngomong atau berdoa. Ya. Dulu saya karena diajarkan orang tua saya waktu sudah sekolah bidan ini, bahasa Indonesia doa aku nggak bisa. Karena dari kecil diajarkan pakai bahasa Batak. Suatu kali ada pelajaran agama, kuliah agama, saya ditunjuk untuk berdoa bahasa Indonesia. Pertengahan doa saya lanjutkan bahasa Batak karena saya nggak tahu. Itulah, karena kebiasaan. Jadi bukan, ya waktu itu kita belum mengenal artinya kebutuhan ya. Karena kebiasaan orang tua yang sudah mengajarkan orang di rumah aja harus pakai bahasa Batak. Kalau dengar pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia marah, harus bahasa Batak. Jadi kalau ngasih firman, bapak saya waktu masih di Semarang itu, kami kan sudah dilatih. Jadi itu terbawa juga kepada saya, kepada anak-anak saya. Kalau sudah sore gitu, habis makan sore, dikumpulkan ibadah. Khotbahnya pakai bahasa Batak, nyanyinya pakai bahasa Batak. Doanya juga, jadi aku dulu gak bisa doa bahasa Indonesia. Doanya ya bahasa Batak. Jadi pada waktu disuruh doa, karena itu kewajiban. Udah kewajibannya di rumah harus pakai bahasa Batak. Akhirnya disuruh di salah satu rumah sakit waktu saya sekolah di sana, di rumah sakit tentara, saya suruh berdoa. Semua jadi ketawa. Karena saya bahasa Indonesia, pertengahannya lalu saya sambung dengan bahasa Batak. Ya saudaraku, itu kalau kewajiban. Tapi kalau kebutuhan kita ngomong sama Tuhan itu indah. Indah. Bisa bahasa Batak, bisa bahasa Indonesia. Saya kalau secara kadang-kadang untuk untuk pengen mendekatkan diri kepada Tuhan itu dengan bahasa orang tua saya, yaitu bahasa Batak. Saya pakai bahasa Batak, bahkan menyembahku pakai bahasa Batak. Sembah Tuhan, aku menyembah Kau Tuhan. Tangi honau, dengarkan aku Tuhan. Sakamu matok tong, pasal tua rancanganmu jadikanlah dalam hidupku. Itu bahasa Indonesianya. Kalau udah nyanyikan itu saudaraku, waduh rasanya betul-betul menyembah Tuhan. Rasanya pegang kaki Tuhan. Itu kalau kebutuhan, penghayatan. Jadi mari kita hayati, kita betul-betul resapi firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk memuji Dia, untuk memuliakan Dia, menjadi suratan Kristus yang terbuka. Saudara kita ini harus jadi suratan Kristus yang terbuka melalui pujianmu, melalui perkataanmu.
Melalui sikapmu, kita ini harus jadi suratan Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh banyak orang. Amin. Jadi melalui firman Tuhan ini, saudaraku, ayo, keluarga besarku GBI Tanah Merah bangkit menjadi pemuji-pemujinya Tuhan, menjadi saksi-saksinya Tuhan di akhir zaman ini. Melalui sikap perbuatanmu, melalui perkataanmu, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Saya bahagia loh kalau ku ingat masa lalu seringkali menghibur saya ya. Itu anakku Yeti, Boruta Barat, juga Novi. Masih anak-anak muda dulu. Bang Mangasi, waktu belum menikah. Masih banyak lagi. Heli. Dan masih terus merasakan jadi keluarga Allah di gereja ini. Itu membahagiakan saya juga. Kalau saya lagi sedih, rasa kesepian, kalau ku ingat, oh keluargaku masih ada di GBI Tanah Merah yang dimana aku tidak bisa lepas dari mereka. Baik melalui doa, melalui ingatan, melalui itu selalu saya doakan semuanya. Karena saya anggap keluarga saya, anak-anak cucu saya. Meskipun saya tidak panggil untuk doakan di depannya, tapi itulah yang Tuhan berikan untuk saya menjadi pendoa. Kalau kita sungguh-sungguh sudah melekat kepada Tuhan, kita pasti hubungan kita dengan Tuhan tidak putus-putusnya. Melekat kepada Tuhan. Jadi saudaraku, ayo ingatlah, rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera untuk hari depan yang penuh harapan. Bagi kita semua keluarga besar GBI Tanah Merah, anak-anak cucu kami, biarlah punya masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada pengharapan, ada masa depan yang terjamin. Manusia tidak bisa menjamin, dunia tidak bisa menjamin kebahagiaan kita, dunia tidak bisa menjamin kita masa depan kita. Tetapi Tuhan Yesus saat kita melekat kepada Dia, maka Dia akan menjamin masa depan kita, masa depan anak cucu kita. Pegang firman Tuhan yang mengatakan orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati sampai kepada anak cucunya perkasa di bumi. Amin. Dulu waktu kecil-kecil Kak Sari sama Pak Gembala sakit-sakitan, tidak pernah berhenti sakit. Sampai saya dibully oleh teman-teman di kantor ya. Saya dibully. Itu percuma, itu sekolah bidan, gak bisa ngurus anak-anaknya. Udah anaknya mati sampai 2. Udah gitu yang hidup sakit-sakitan. Tiap minggu harus gantian ada yang opname. Saudaraku, saya menangis sama Tuhan. Padahal waktu itu belum mengalami Tuhan secara pribadi saya. Tetapi karena proses yang Tuhan izinkan sejak masa muda kami, saya menjerit kepada Tuhan. Tadinya orang bilang, itu loh dukun itu bagus, dukun bayi itu. Ke situ aja. Oh semua saya turutin. Ada dari teman gereja. Oh bakar-bakar dulu apa itu? Kaki babi itu. Bakar-bakar taruh di kolong-kolong. Supaya lari setannya. Karena rumah dinas kami dulu katanya banyak yang bekas yang kami gantikan itu banyak nanam-nanam mantra katanya. Penjaga kebun mengatakan begitu. Oh segala macam saya turutin saudara. Ternyata semakin parah. Rupanya Tuhan tegur saya. Saya selalu ingatkan buat saudara juga ayat emas saya itu ya di Wahyu 3:19. Yang ku tegur dan ku ajar adalah yang ku kasihi. Oleh karena itu relakan hatimu bertobatlah. Jadi ayo, selama Tuhan mengasihi kita, kita akan ditegur, gak peka akan dihajar. Dan itu saya alami saudaraku. Sehingga pada waktu itu saya bilang Tuhan, waktu itu Semi belum lahir. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Engkau izinkan anakku ini, si Sari sama Frederick ini, Tuhan boleh ku besarkan Tuhan. Aku janji Tuhan, ku persembahkan mereka menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Itu doa saya dan dikabulkan Tuhan. Sejak itu mereka jarang sakit. Kalaupun sakit seperti yang saya minta, kalau sakit Tuhan yang bisa ku tangani Tuhan Yesus. Dan itu terjadi. Sampai sekarang kita lihat akhirnya menggantikan Opung Gembala sebagai gembala di tempat ini. Biarlah kita mendukung pelayanannya. Biarlah melalui pelayanan gereja GBI Tanah Merah ini banyak umat Tuhan, banyak orang yang tidak mengenal Tuhan akan datang kepada Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan.
Amin. Biarlah kita Mazmur 117 ayat 1 dan 2 ini digenapi melalui hidupmu, hidupku. Sehingga di mana kaki kita berpijak, di situ kita diberkati dan menjadi berkat. Kekayaan bangsa-bangsa, suku-suku bangsa akan datang. Itu doaku juga untuk keluarga besar GBI Tanah Merah. Tuhan kirimkan raja-raja, anak raja Tuhan. Untuk bertemu dengan jemaatmu. Apapun masalah mereka, apapun kesulitan mereka dalam pekerjaan dan usaha. Kirimkan raja-raja, anak raja. Untuk Tuhan datang Tuhan. Berjumpa dengan anak-anakmu. Itu doa saya. Karena janji Tuhan. Kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir bagaikan batang air banjir. Masuk dalam perbendaharaanmu. Untuk gereja ini pun sekarang saya doanya gitu. Kirimkan raja-raja, anak raja Tuhan. Karena janjimu mengatakan bahwa kekayaan bangsa-bangsa, suku-suku bangsa akan mengalir bagaikan batang air banjir masuk dalam perbendaharaan. Biarlah masuk dalam perbendaharaan gerejamu GBI Tanah Merah. Gereja kita membutuhkan banyak dana. Baik untuk pelayanan, baik untuk pengembangan gereja. Sangat banyak membutuhkan. Karena banyak jiwa-jiwa yang juga membutuhkan pertolongan. Cuma kita semua terbatas. Tapi saya percaya melalui doa kita, kuasa Tuhan akan bekerja. Kita akan diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jadi kita nggak hanya minta tolong, tapi kita nanti saatnya akan diberi Tuhan kuasa untuk menolong, untuk memberkati orang lain. Biarlah kekayaan dari seberang laut, dikatakan ada ayatnya, kekayaan dari seberang laut beralih masuk dalam perbendaharaanmu. Kekayaan dari seberang laut, dari pulau-pulau akan datang mengalir masuk dalam perbendaharaanmu. Amin. Puji Tuhan. Jadi saya sekarang ini sedang dilatih Tuhan untuk banyak mengucap syukur. Banyak bersuka cita. Padahal tiap hari kayak gini. Kalau udah asam lambung naik. Terus gatal di leher. Dokter bilang, oh itu terlalu banyak asam lambung di leher ibu. Sama di hidung katanya. Ternyata masalah. Tapi kalau sudah rasa tidak enak di perut atau sedang ini kaki ini dua-duanya. Dulu kan cuma satu. Sekarang dua-duanya kalau udah sakit, waduh. Baru jalan sebentar dengan Bibi dengan si Murni. Baru satu gang begitu. Waduh udah kuat, sakit sekali. Tapi saya terus katakan dalam doa saya sambil jalan. Tuhan, kesakitanku ini sudah Engkau selesaikan di kayu salib. Semua penyakitku, semua yang kuderita ini sudah Engkau selesaikan di kayu salib. Dan aku akan berkemenangan. Engkau yang sakit katakan itu. Kalau udah rasanya ada intimidasi iblis membuat kita sakit. Ya, saya ini benjolan di payudara sebelah kanan dari sejak Makassar sudah ada. Tapi yang tahu-tahu setelah pindah Surabaya, sebelah kiri yang dikatakan dokter sudah kanker stadium lanjut. Di situ kami berdoa terus. Opung Gembala mendoakan mengoleskan dengan minyak urapan. Dan terjadi mujizat. Sudah banyak mujizat yang terjadi dalam hidup saya. Makanya kalau saya udah rasa kesakitan, saya hanya katakan, Tuhan kau sudah ambil alih di kayu salib. Engkau sudah selesaikan semuanya Tuhan. Dan kuasa penyalipanmu tetap berlaku. Kekal selama-lamanya. Sampai pengangkatan gereja Tuhan. Kuasamu tetap berlaku bagi kami. Amin. Amin dengan firman Tuhan. Kita nyanyikan kasih Yesus sungguh indah. Ayo penyanyi. Kasih Yesus sungguh indah. Ini lagu lama ya. Saya suka lagu-lagu lama juga. Kasih Yesus. Bisa kan? Bisa. Kasih Yesus sungguh indah.
lagu zaman dahulu ini. Biarlah ini menjadi doa kita. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Di dalam hidupku ini sungguh manis, lebih manis, lebih manis. Hidup bersama Yesus, hidup bersama Yesus. Kasih Yesus sungguh indah. Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis. Hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus. Yesus, nama Yesus. Ku puji di Kau. Kasih-Mu kepada kami. Kasih-Mu kepada kami. Sampai selama-lamanya. Selama-lamanya. Kasih-Mu kepada kami. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Amin. Saya kok digerakkan untuk Bang Mangasi yang senior-senior untuk nyanyi Galumbang. Ayo. Nanggu Malusang, ayo. Biarpun ada ombak, ya, biarpun ada gelombang, tetapi kita teguh di dalam Tuhan. Ayo Pak Panjaitan. Coba Riko, Nanggu Malusang kok. Nanggu Malusang ya? Ya. Nanggu Malu. Mana Bang Rizal? Ayo Bang Rizal. Ayo. Nanggu Malu. Ayo siapa lagi? Ya. Surah aja, Nanggu Malusang. Iya, Nanggu ditampilkan aja di di Tolong. layar. Ibu-ibunya juga bisa loh. Nanggu Malusang, Ayo, tolong ayo, ditampilkan. ibu-ibunya. Ayo ibu-ibunya yang pernah ikut nyanyi. Ayo Lina. Ya, ibu-ibunya yang sedang ngamul Gumalusang. Nanggu Malusang ya, tolong Ayo. tampilkan liriknya. Meskipun Pujabat. gelombang hidup Ya. menerpa kita tetap kuat. Kalau gitu bilangnya jangan yang senior Ina. Semua bapak ibu ya. Oh iya, semua Jangan yang bapak ibu yang senior. mau. Nanggu Malusang. Ibu Delpi, Maaf ya Nang. Pak Irwan, Cirosa. Ayo, Itu di absen. ada Rosa. Ada. Oke. Ayo. Ibu Delvi. Ayo. Rosa, Pak Bobi. Ayo, ini akhir bulan. Mau selesai bulan Agustus ini. Jadi meskipun ada gelombang, kita tidak akan gentar. Haleluya. Mungkin bagi bapak ibu Pak yang Bobi silakan. ah, Ayo datang. sebelum kami menyanyikan ini, lagu ini bermakna meskipun hidup kita bergelombang, bahkan terkadang kita seperti di tengah lautan, kita hampir menyerah, ya, ombaknya kencang, pergumulan kita berat, kadang-kadang kita nggak tahu mau kemana lagi, tapi terus kita ingat bahwasannya pengharapan itu hanya dalam Tuhan. Ini lagu dalam bahasa Batak, Nanggu Malusang Akal Laut. Tolong teksnya Riko, Nanggu Malusang. Nanggu Malusang Akal Laut, Nang roke hali susungi, Pamakaro Konsoluki, Melo Tuhan parhatas
Katana ikon-san Sai sautoi Sai sautoi Sai sautoi Kambe mabiar audisi Magaluga hosoluki Hai Tuhan Kudong kaki Godang pemusuki Lapangarogo koluki Sai dao doi Sai dao doi Siang labu Hato parlo jondo soruku labuan nasional Napsoano beda boda susahari Gustustino padalan lagi Lamandang poton surgoi Si patana lonong doa So halugan Kalubangi Dunia mah Orusaki Ikorudio Tokot Yesusi Si patana lonong doa So halugan Kalubangi Dunia mah Orusaki Ikorudio Tokot Yesusi Kito guto utagaki Idalanda saima Ori Di parukirana susah Tung Yesus saborusaki Nampe dalam lampu surga Iring Yesus habis Si patana Lorong doa So alugan Kalubangi Dunia mah Orusaki Ikon Utiop Tokot Yesusi Oh Si patana Lorong doa So alugan Kalubangi Dunia mah Orusaki Ikorudio Tokot Yesusi Oh Ikorudio Tokot Yesusi Ikorudio Tokot Sama-sama yuk Oh Yesusi Haleluya Haleluya. Haleluya. Jadi dalam kehidupan ini, gelombang yang sebesar apapun mau mencoba-coba menerpa kita, tapi kita tetap berpegang pada Yesus, maka kita akan selamat menerima kehidupan kekal. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Bapak hambamu berhenti berkata-kata, tapi Roh Kudus tidak pernah berhenti untuk merestorasi kami, memperlengkapi kami di akhir zaman ini Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di sekitar kami Tuhan,
Oh Tuhan, biarlah kami tetap teguh. Kami disebut lebih daripada pemenang. Dan kami boleh menjadi suratan Kristus yang terbuka. Sehingga banyak orang boleh datang kepada Tuhan melalui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami semua diberkati oleh kasih kuasa-Mu dan oleh kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus yang percaya katakan. Amin. Segala yang beri gelar bagi nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan.